Lagi enak-enak nge-sell, tiba-tiba harga kembali bullish. Tapi tunggu dulu, Anda sadar nggak sebenarnya ada hal penting yang tidak ditunjukkan kepada Anda? Dan yang nge-sell di sini sudah pasti loss semua di market. Halo semuanya, ini adalah series khusus belajar teknik analisis dari nol, khusus pemula. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai sebuah trend line. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita ke materinya. Trend line. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan trend line dalam analisis teknikal? Simpelnya, trend line ini merupakan garis diagonal yang kita dapatkan dengan menghubungkan dua atau lebih titik harga pada sebuah chart. Jika bullish trend, biasanya yang ditarik adalah dua swing lows yang berdekatan atau malah yang terlihat signifikan. Sedangkan di bearish trend yang ditarik biasanya adalah swing highs-nya. Nah, lalu apa sebenarnya fungsi dari trendline ini? Yang pertama, bisa dipakai untuk melihat arah sebuah tren. Bisa dianalogikan trendline itu seperti lintasannya menghadap ke atas menandakan sedang terjadi bullish trend pada skala ini. Sedangkan jika menghadap ke bawah berarti yang terjadi adalah bearish trend. Kalau sideways gimana? Maka akan terlihat melandai seperti chart ini. Yang kedua, bisa digunakan untuk melihat kekuatan tren itu sendiri. Tren yang sehat memiliki ciri-ciri sudut kemiringannya 45 derajat. Semakin melandai sudut kemiringannya berarti kekuatan dari tren itu sendiri juga menurun. Pertanyaannya sekarang, kalau sudut kemiringan lebih dari 45 derajat, lebih bagus dong? Nggak gitu juga ternyata. Perlu diingat di dalam trendline ada yang namanya decelerating dan accelerating. Decelerating berarti terjadi perlambatan dan penurunan dari kekuatan tren itu sendiri. Kata simpelnya melandai. Sedangkan accelerating berarti terjadi percepatan dan meningkatnya kekuatan tren. Nah, walaupun demikian, ini tidak selalu bagus karena ketika terjadi accelerating, maka untuk mempertahankan tenaganya akan jauh lebih susah. Harga harus terus bergerak seperti ini jika ingin mempertahankan tren lainnya. Dan ini membutuhkan tenaga yang sangat besar. Makanya hati-hati, jangan sampai Anda nyangkut di atas karena biasanya harga akan kembali ke tren normalnya. Yang ketiga sebagai support dan resisten. Ketika bullish tentunya entry buy terbaik pada saat terjadi rejection atau penolakan pada support. Sebaliknya, ketika bearish trend, pastinya entry sell terbaik ketika terjadi rejection atau penolakan pada resisten. Lalu apakah di saat bullish kita bisa mencari resisten atau batas atasnya menggunakan trendline ini? Jawabannya tentu saja bisa. Inilah yang nantinya dinamakan bullish channel. Harga bereaksi ketika terkena garis trendline ini, hingga akhirnya berhasil breakout atau menembus. Biasanya menandakan kekuatan dari tren ini sudah selesai. Nah gimana? Terdengar gampang kan? Inilah yang diajari di internet bahkan oleh broker sekalipun. Dan pemula setelah melihat ini langsung digas menggunakan single metode ini untuk trading. Tapi tunggu dulu, Anda sadar nggak sebenarnya ada hal penting yang tidak ditunjukkan kepada Anda? Ketika break trendline bullish, tidak serta-merta langsung berubah trend reversal. Tetapi bisa saja menjadi bearish dalam bentuk secondary atau koreksinya. Dengan kata lain, jangan sampai Anda terjebak penarikan trendline pada primary-nya. Sehingga ketika tembus, Anda menganggap tren akan reversal seperti yang dijelaskan di internet. Perhatikan contoh chart ini. Ketika sudah break trendline, malah lanjut kembali ke trend awalnya. Dan yang nge-sell di sini sudah pasti loss semua di market. Coba yang udah mulai trading, pernah nggak Anda mengalami hal seperti ini? Lagi enak-enak nge-sell, tiba-tiba harga kembali bullish. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam ini, Anda bisa memberikan trendline pembatas. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai pembatas kalau trennya tidak jadi reversal, tetapi hanya koreksi dan akan kembali ke atas. Logikanya harga tidak mungkin kembali ke atas jika tidak melakukan penembusan trendline pembatas ini.
Berikutnya yang harus Anda ketahui adalah penggunaan time frame. Misalnya di H4 terlihat bearish trend dan posisi harga sekarang berada di sini. Kita harus tahu dong ini primary, secondary, dan seterusnya. Berarti kemungkinan secondary ini akan berakhir dan kembali ke primary-nya. Dari mana kita tahu secondary-nya akan berakhir? Di time frame yang lebih kecil, H1 misalnya. Akan terlihat bullish dan kita bisa menarik trendline. Kalau ditembus, nah ini baru boleh menjadi salah satu konfirmasi kita untuk nge-sell. Karena sejalan dengan analisa time frame besar kita, yaitu bearish trend. Dan juga perlu Anda ketahui, sebelum memahami penggunaan trendline, Anda harus mengerti tentang penarikan swing high, swing low, dan juga primary, secondary. Belajar trendline tidak sesimpel kalau break bawah kita nge-sell, kalau break atas kita nge-buy. Karena di dalam Dow Theory sudah mengatakan tren tidak mudah berubah sebelum muncul tanda-tanda definitifnya. Nah, begitulah pembahasan tentang trendline. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan materi selanjutnya. Saya Rudy, I will see you in the next video. Bye-bye.